Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para pejuang NIP. Gimana, apakah sudah melakukan pendaftaran CPNS atau P3K? Jika yang sudah berhasil mendaftar, selamat. Artinya, tinggal menunggu verifikasi administrasi dari panitia seleksi CPNS dan P3K. Nah, buat kamu yang belum mendaftar, tidak usah terburu-buru. Sebaiknya pelajari dan banyak mencari tahu apa-apa saja berkas yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar CPNS atau P3K. Karena jika salah langkah di awal, maka proses pendaftaran tidak bisa diulang. Itu artinya bahwa ada kemungkinan kamu akan gagal pada tahap seleksi administrasi. Nah, kali ini Job Seeker akan menjelaskan berkas-berkas apa saja yang harus kita persiapkan sebelum melakukan pendaftaran online melalui sscisnbkn.go.id. Yuk simak videonya sampai selesai. Check this out. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke portalnya sscsn.bkn.go.id. Ini kita sudah masuk. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat akun di portal sscsn. Nah, karena kita kemarin sudah buat akun, kita langsung saja login untuk melakukan pendaftaran CPNS atau P3K. Nah, di sini kita kemarin sudah punya nicknya, kemudian sudah kita buat passwordnya juga. Kita langsung masuk. Oke, di sini saya sudah mengisi biodata ya teman-teman. Jadi biodatanya sudah terisi. Kemudian di sini ada jenis seleksi ya. Jadi jenis seleksi kita pilih. Teman-teman tinggal pilih apakah jenis seleksinya PPK, CPNS atau PPK non guru. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, jika sudah selesai, kemudian selanjutnya yang ke tahap ketiga yaitu pemilihan formasi. Nah, di sini teman-teman harus baca dulu, pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahap akhir atau resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Perhitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Jadi pastikan bahwa data yang teman-teman unggah nanti itu sudah benar. Karena kalau sudah di resume kemudian teman-teman sudah melakukan finishing dalam proses pendaftaran, maka tidak bisa kembali lagi. Nah, ini teman-teman tinggal pilih ya. Nanti misalnya ini jenis seleksinya adalah CPNS, kemudian instansinya apa, kemudian jenis formasinya apakah umum, apakah cum laude, apakah putra daerah, Papua dan sebagainya. Nah, teman-teman tinggal isi pendidikan, kemudian jabatannya misalnya, lokasi formasinya, lokasi tesnya teman-teman pilih, IPK-nya itu sesuai dengan IPK yang terakhir, kemudian nomor ijazah. Nah, jadi nomor ijazah itu juga tertera di ijazah asli teman-teman, tahun lulusnya, kemudian jenis perguruan tinggi itu dalam negeri, tanggal ijazah. Nah, tanggal ijazah itu dikeluarkan. Itu tanggal berapa, nama PT-nya, nama nama perguruan tingginya. Kemudian nama prodi, akreditasi lembaganya. Nah, nanti di sini tinggal teman-teman isi semua. Nah, kemudian setelah itu kita isi kode captcha-nya ya. 31BD. Nah, setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, teman-teman, pada dokumen ini disinilah tertera berkas apa saja yang wajib kita persiapkan. Jadi saat kita sudah masuk ke tahapan dokumen, nah ini harusnya sudah siap. Jadi sudah siap untuk diunggah. Nah, berkas yang pertama yang perlu teman-teman siapkan adalah yang pertama adalah scan asli dan berwarna surat lamaran, ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri dengan tinta hitam. Ditujukan kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Misalnya teman-teman akan mendaftar hari ini, maka surat lamarannya juga harus ditulis per tanggal hari ini. Nah, karena ini adalah tujuan lamarannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman nanti sesuaikan. Misalnya teman-teman di Kementerian Kemenkumham atau kementerian yang lain, maka teman-teman silahkan mengunggah file atau lampiran
surat lamarannya itu sesuai dengan instansi yang teman-teman pilih. Nah, seperti ini di sini ada keterangannya. Format sebagaimana tertera pada lampiran pengumuman seleksi CPNS Kemendikbudristek yang dapat diakses pada laman cpnskemdikbud.go.id. Ukuran maksimal 500 KB dengan format PDF. Nah, ini yang pertama yang harus teman-teman siapkan. Di mana surat lamarannya teman-teman bisa upload itu di laman CPNS sesuai dengan instansi yang teman-teman lamar. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman persiapkan adalah scan asli dan berwarna KTP elektronik atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Ukurannya sama 500 KB dengan format JPG. Ya, jadi itu yang kedua, berkas yang harus teman-teman persiapkan sebelum kita mengupload di dokumen. Nah, berkas yang ketiga yang perlu teman-teman persiapkan adalah scan asli dan berwarna surat pernyataan. Format surat pernyataan dicetak, isian ditulis tangan, bermaterai 10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Format dan contoh sebagaimana tertera pada lampiran pengumuman seleksi CPNS Kemendikbudristek yang dapat diakses pada laman cpnskemendikbud.go.id. Ukuran maksimal 1000 KB dengan format PDF. Nah, untuk surat lamaran kemudian surat pernyataan itu teman-teman bisa upload sendiri di halaman instansi masing-masing. Jadi kalau misalnya instansinya di Kemenkumham, jadi teman-teman bisa masuk ke lamannya di CPNS kemenkumham.go.id. Kalau dia ke Kemendikbud, ya teman-teman tinggal masuk ke cpnskemendikbud.go.id. Nah, kemudian berkas yang keempat yang perlu teman-teman persiapkan adalah scan asli dan berwarna ijazah dan dokumen lain sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar. Ijazah dan penyertaan ijazah bagi lulusan luar negeri atau sertifikat keahlian profesi yang dipersyaratkan jabatan. Nah, detail ketentuan sebagaimana tertera pada pengumuman seleksi CPNS Kemendikbud yang dapat diakses di laman cpns.kemdikbud.go.id. Ukuran maksimalnya adalah 100 KB dengan format PDF. Kemudian syarat yang kelima yang teman-teman harus persiapkan adalah transkrip nilainya. Tadi sudah ijazahnya teman-teman persiapkan. Setelah itu scan asli dan berwarna ya teman-teman, jangan hitam putih. Usahakan berwarna. Kemudian dengan ketentuan satu, kalau dia mendaftarnya di dosen maka IPK minimal 3,00, kalau non dosen minimal 2,8. Khusus disabilitas dosen minimal IPK 3,00, non dosen minimal 2,8. Nah, di sini ada keterangannya. Kemudian yang terakhir yang perlu teman-teman persiapkan adalah pas foto dengan latar belakang merah. Foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas dan tidak miring serta bukan swafoto. Ukuran maksimalnya 300 KB, formatnya JPG. Nah, jadi swafoto dengan pas foto ini beda ya teman-teman. Kalau swafoto itu adalah foto yang kita unggah saat membuat akun SSCISN untuk membuat password akunnya. Nah, kalau di sini itu teman-teman bukan menggunakan swafoto, tapi foto formal, sama seperti foto KTP, foto ijazah ya, dengan ukuran maksimal itu 300 KB. Nah, ini dia 5 berkas yang teman-teman harus persiapkan dulu sebelum teman-teman lanjut pada resume. Nah, jadi teman-teman silahkan masuk dulu isi biodata, kemudian jenis seleksi, formasi. Nah, sampai di dokumen ini teman-teman bisa lihat apa-apa saja dokumen yang harus teman-teman persiapkan sebelum melakukan pendaftaran sampai pada tahapan resume. Oke teman-teman, itu dia berkas-berkas yang harus teman-teman persiapkan sebelum melakukan pendaftaran pada portal sscisn.bkn.go.id. Nah, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan berkas-berkas agar tidak salah langkah di awal. Oke, sekian dulu penjelasan dari Job Seeker. Sampai ketemu di informasi CPNS dan P3K selanjutnya. Terima kasih.